Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil mannan allazi 'allamal insanal bayan. Assalatu wassalamu ala sayyidi auladi adnan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam allazi hadahullahu bil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in wa tabi'at tabi'ihum allazina ayyadahumullahu bil burhan. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Intan Nur Aziza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan Lokal, dan semua teman-teman 3BBAB dan kelas kredit yang saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat selamat, dan nikmat keamanan, sehingga kita masih dapat bertemu dalam kuliah online mata kuliah SKI dan lokal. Pada kesempatan kali ini kelompok 7 akan menjelaskan tentang materi perkembangan pemikiran Islam pada abad modern. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama yaitu perkembangan pemikiran Islam pada abad modern. Pemikiran modern dimulai sekitar paruh kedua abad ke-17 Masehi hingga sekarang, dengan munculnya tokoh-tokoh pembaharuan di kalangan Timur Tengah, yaitu Saudi Arabia dan Mesir. Istilah modern di atas hanya sekedar untuk mempermudah melihat ciri perkembangan pemikiran yang ada, sebagaimana yang digunakan oleh Profesor Dr. Harun Nasution. Munculnya pemikiran modern tidak lepas dari 3 latar belakang penyebab. Pertama, munculnya kesadaran pembaruan secara intern sebagai akibat dari dampak pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah. Kedua, lahirnya pada peradaban baru dari Barat yang disebut masa Renaissance atau masa keemasan Barat, yang memunculkan ide sentral modernisasi serta pemikiran rasional ilmiah, sehingga melahirkan sains dan teknologi yang dimulai sekitar abad ke-16. Ketiga, kondisi negara-negara Arab seperti Mesir dan Turki yang sangat memprihatinkan di bawah imperialisme negara-negara Eropa, khususnya Perancis. B. Perkembangan peradaban Islam pada abad modern. Bangsa Turki tercatat dalam sejarah Islam dengan keberhasilannya mendirikan 2 dinasti, yaitu dinasti Turki Saljuk dan dinasti Turki Utsmani. Di dunia Islam, ilmu pengetahuan modern mulai menjadi tantangan nyata sejak akhir abad ke-18, terutama sejak Napoleon Bonaparte menduduki Mesir pada tahun 179 sampai 823. Dan semakin meningkat setelah sebagian besar dunia Islam menjadi wilayah jajahan atau di bawah pengaruh Eropa. Akhirnya serangkaian kekalahan berjalan hingga memuncak dengan jatuhnya dinasti Utsmani di Turki. Proses ini terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi Barat. Setelah pendudukan Napoleon, Muhammad Ali memainkan peranan penting dalam kampanye militer melawan Prancis. Ia diangkat oleh pengusaha Utsmani menjadi pasha pada tahun 1805 dan memerintah Mesir hingga tahun 1849. Bidang-bidang peradaban yang berkembang. 1. Bidang arsitek. Di Arab Saudi mengalami perkembangan yang pesat. Pembangunan fisik sangat dahsyat, dari pembangunan jalan raya, jalan kereta, pelabuhan sampai maskapai. Penerbangan internasional, perhotelan, peribadatan seperti Masjidil Haram yang di tengah masjid terdapat Ka'bah dan Baitul Atiq, Hajar Aswad, Hijr Ismail, Makam Ibrahim, dan sumur Zam-Zam yang letaknya berdekatan dengan Ka'bah. 2. Bidang sastra. Pada masa pembaharuan terdapat nama-nama sastrawan yang Islami di berbagai negara, seperti sastrawan dan pemikir ulung yang lahir di Pakistan tahun 1877 dan wafat tahun 1938 bernama Muhammad Iqbal. Mustafa Lutfi Al-Mafaluti tahun 1876
sampai 1926, yaitu sastrawan dan ulama Al-Azhar Mesir. Muhammad Hussein Haikal tahun 1888 sampai 1956. Ia adalah seorang pengarang Mesir yang menulis Hayatu Muhammad. Jamil Sidi Az-Zahawi tahun 1863 sampai 1936 di Irak dan lain-lain. 3. Bidang kaligrafi. Di abad modern juga berkembang, yaitu biasanya digunakan sebagai hiasan di masjid, hiasan di rumah, perabotan rumah tangga, dan lain-lain dengan media seperti kertas, kayu, kain, kulit, keramik, dan lain-lain. Materi yang selanjutnya yaitu perkembangan kebudayaan Islam pada masa modern. Yang pertama, arsitektur. Arsitektur ada yang berfungsi melayani keagamaan seperti masjid, makam, madrasah, dan ada pula yang berfungsi melayani kepentingan sekuler seperti istana, benteng, pasar, jalan-jalan raya, rel-rel kereta api, dan lain-lain. Setelah ditemukan ladang minyak pada tahun 1933, Saudi Arabia tidak lagi sebagai negara miskin, tetapi termasuk negara kaya. Saudi Arabia banyak membangun jalan raya antar kota, jalan kereta api antar kota Riyadh dengan kota pelabuhan Ad-Dammam di pantai Teluk Persia. Juga membangun maskapai penerbangan internasional Saudi Arabia Airlines di Jeddah, Zahran, dan Riyadh. 2. Sastra. Pada masa pembaharuan telah bermunculan para sastrawan yang karya-karya sastranya bersifat Islami di berbagai negara. Misalnya Muhammad Iqbal. Beliau mengungkapkan filsafatnya dalam bentuk puisi dengan menggunakan bahasa Urdu dan Persi. Dari karya puisinya yang penting adalah Asrari Khudi. Di samping karya filsafatnya yang berjudul The Reconstruction of Religion Texts in Islam, beliau juga telah menulis beberapa prosa dalam bahasa Inggris dan Arab. Yang kedua, Mustafa Lutfi Al-Manfaluti, seorang sastrawan dan ulama Al-Azhar Mesir, termasuk pengarang cerita pendek bergaya semi klasik dan semi modern. Dr. Muhammad Hussein Haikal, pengarang Mesir terkenal yang telah menulis Hayatu Muhammad, adalah seorang sastrawan dan dianggap perintis karya sastra modern setelah novelnya yang berjudul Zainab terbit tahun 1914. Beliau juga banyak menulis kritik sastra dan cerita pendek. Jamil Sidi Az-Zahawi, di Irak terkenal sebagai perintis sajak modern dan penyair tua yang bernada keras dan terkenal sebagai pembela hak-hak wanita bersama-sama dengan Ma'rum Ar-Rosafi. Abdul Salam Al-Ujali adalah seorang sastrawan di Suriah yang juga seorang dokter medis, aktif dalam penulisan novel dan cerita pendek. Binti Syati Aisyah Abdurrahman meraih gelar doktor dalam sastra klasik, terkenal sebagai sastrawan dan wartawan maupun editor harian Al-Ahram Mesir. Selain itu, beliau banyak menekuni Al-Quran, lalu menulis tafsir Al-Quran dari segi sastra. Yang ketiga, kaligrafi. Kata kaligrafi berasal dari bahasa Yunani, kaligrafia dan kaligrafos. Kalos berarti indah dan grafo berarti tulisan. Jadi, kaligrafi berarti tulisan atau aksara indah yang mempunyai nilai estetis. Kaligrafi atau khot merupakan satu-satunya seni Islam yang murni dihasilkan oleh orang Islam. Kaligrafi terdiri dari bermacam-macam gaya, antara lain 6 macam gaya yang disebut Al-Aqlam As-Sittah atau The Six Hand Style. Seni kaligrafi berkembang sangat cepat ke seluruh pelosok dunia, khususnya ke negara-negara yang berpenduduk mayoritas Islam. Seni kaligrafi dipakai sebagai hiasan masjid, penyekat ruang, hiasan dinding rumah, kotak penyimpanan perhiasan, alat-alat rumah tangga, dan lain-lain. Media yang digunakan pun juga beragam, yakni dari kertas, kain, kulit, kaca, emas, perak, tembaga, kayu, dan keramik. Kemudian yang terakhir adalah tentang respon umat muslim terhadap modernisasi barat. Sebagaimana dicatat oleh John Oberthal, hal ini bisa diklasifikasikan menjadi dua arus besar utama, yakni aliran revivalisme atau fundamentalisme di satu sisi dan aliran modernisme di sisi yang lain.
Aliran fundamentalisme berarti aliran yang berpegang teguh pada fundamen agama yang dalam hubungannya dengan modernitas ini melalui penafsiran terhadap kitab suci secara rigid dan literal. Sementara itu, kelompok kedua adalah kelompok keagamaan yang melakukan penafsiran terhadap doktrin agama untuk menyesuaikannya dengan perkembangan pemikiran modern. Maksud mereka mungkin ingin mengintegrasikan Islam dengan nilai-nilai dan gagasan Barat modern. Jadi intinya, salah satu bentuk penyikapan Muslim terhadap modernitas adalah menolaknya secara tegas sambil kembali kepada idealisasi masa lampau dalam bentuknya yang rigid dan literal, yang oleh banyak akademisi gejala ini disebut dengan fundamentalisme. Kelompok fundamentalis melihat bahwa modernitas tidak akan mampu membawa dunia ini ke arah cahaya terang. Sebaliknya, justru mengantarkan ke arah obskurantisme, kebingungan, kekaburan, kehampaan, kekacauan, bahkan krisis dunia. Oleh karena itu, peneliti Islam seperti Bruce Lawrence misalnya juga melihat kelompok fundamentalis seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir sebagai gerakan revolusi Islam yang menentang elit-elit sekuler sekaligus revolusi terhadap modernitas di negara tersebut. Kekecewaan dan penolakan terhadap Barat sebagai peradaban yang patut ditiru inilah yang merupakan faktor penting meskipun bukan satu-satunya yang menyebabkan munculnya gerakan kebangkitan Islam. Meski demikian, tidak semua ulama menentang modernisasi karena berbagai alasan. Sebagian mereka malah mendukungnya. Apakah mereka sadar atau tidak terhadap kecenderungan sekulerisasi dalam modernisasi? Ulama modernis menjadi pendukung-pendukung setianya. Mereka mengasosiasikan diri dengan penguasa dan memberikan legitimasi teologis kepada modernisasi yang dilakukan. Juga terdapat sebagian ulama, apakah berkaitan dengan pemerintah atau tidak, yang komit untuk memperbaharui atau tajdid aspek-aspek tertentu ajaran dan institusi Islam guna meresponi modernisasi yang melanda dunia muslim. Demikianlah presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Apabila masih terdapat kesalahan dan kekhilafan dalam penyampaian materi, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.